Jadi kalau ditunjukkan satu data ya, kasih itu di mana nggak ada. Carinya kerahiman. Ya, rahmat memberkati itu berbeda dengan kasih. Nggak ada. Iblis itu tidak menyukai kata kasih, teman-teman. Anda buka kamus semuanya, nggak ada kata kasih. Saya hanya ngasih tahu Anda kepada teman-teman semua, nggak pernah ada kata kasih dalam Quran. Dia nggak mau buka, coba dia buka. Mana kata kasih tadi? Kata kasih dalam Quran itu tidak pernah ada. Allah itu kasih dan iblis nggak suka dengan kata kasih, teman-teman. Ya, mereka berharap bahwa semua orang itu berperang. Makanya ketika waktu dikatakan bahwa siapa yang keluar dari Islam, bunuhlah. Ya, itu tegas, teman-teman. Tetapi hanya ada satu ajaran dari Tuhan Yesus yang mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya satu-satunya ajaran dari Tuhan yang seperti ini, teman-teman. Manusia nggak akan ada nalarnya seperti ini. Nggak ada manusia di dunia ini yang berani menyatakan seperti ini. Makanya ini kasih yang nyata dengan perbuatan yang nyata. Ya, makanya Tuhan Yesus ketika di kayu salib dikatakan bahwa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini nyata kasih Allah yang begitu besar. Dia datang, dia lakukan, dia contohi, ya, dia perbuatkan sendiri. Nggak mau ngomong, nggak ada. Nggak hanya modal ngomong, ya. Nggak ada Tuhan kami itu hanya modal ngomong. Tidak ada sejarahnya. Kami itu makanya orang Kristen lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan, ya. Jadi kalau kita hanya ngomong-ngomong saja seperti itu, tidak akan nyambung. Anda nggak tahu ya, kasih bangsa Amerika itu yang begitu besar kepada Indonesia. Makanya lah dibom Nagasaki atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan leluhur. Itu bukti. Jadi kalau mau ngomong tentang sejarah Belanda, sejak kapan? Ya, fokusnya kepada siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Selesai hidup kalian. Di mana kalian itu mengajarkan kasih? Tidak pernah ada sejarah Islam itu mengajarkan kasih. Tidak pernah ada di dalam dunia ini Islam itu menyatakan bahwa kita adalah kasih. Gak pernah ada dalam sejarah manapun Islam itu mendatangkan kasih. Islam itu datang membawa pedang kok. Jadi jangan kau sama-samakan dengan apa yang ada dalam kitabmu, bro. Ya, kalau kau membaca tentang perumpamaan kami, kalian gak akan ngerti. Saya ngerti karena kalian itu hanya disampaikan dalam nabimu pun semua mengatakan. Kalian nggak ngerti tentang metafora. Karena dalam Sunan Nasai 211 dikatakan, sesungguhnya Islam adalah umat yang buta huruf. Islam tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Makanya kalau kalian dikatakan di dalam Alkitab tentang perumpamaan, kalian nggak akan ngerti. Jadi jangan membanding-bandingkan kitab kami juga untuk yang namanya berperang. Kau jangan mempelintir ajaran kami seolah-olah kau lebih ngerti daripada kami. Kalian cari satu kata kasih aja kalian nggak tahu. Makanya mau cari lagi dengan kata kami di dalam Kristen. Oh, kami langsung dihantam, langsung dibunuh. Mana ada? Ya. Jangan mempelintir-pelintir ajaran kami dengan perumpamaan. Kamu sudah dikatakan kalian adalah umat yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Nabi kau nggak akan ngerti tentang yang namanya umi ini, ya. Nggak akan ngerti dengan metafora. Nggak akan ngerti dengan yang namanya kata-kata perumpamaan. Buta huruf kok kalian. Kalian baru diajarkan menghafal kok. Kalian nggak pernah diajarkan untuk mengerti dengan memahami kitab kalian. Kok tiba-tiba kalian mengerti kitab kami? Kalian mau seolah-olah menjelaskan kitab kami. Silakan jelaskan kitabmu. Di mana kata kasih? Di mana kau mengandalkan yang namanya tadi dengan yang namanya hanya membunuh? Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Tidak ada dalam sejarah Islam itu mendatangkan kasih. Makanya teman-teman semua, ya, sangat jelas. Surah At-Taubah ayat 33, surah At-Taubah ayat 29. Di situ dikatakan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kau bilang bahwa kata rahmat tadi itu adalah kasih, coba kau buktikan dalam Quranmu. Bukakan. Jangan kau hanya modal, oh kata rahmat ini dengan ini. Nggak kayak gitu, kutanya lagi. Di mana kata kasih di dalam Quran? Itu aja saya nggak banyak nanya kok. Silakan. Oke.
Aduh, ini teman-teman, dari bawa Quran juga harus dipahamkan dengan Google rupanya teman-teman. Umat terjemahan ini ya susah memang. Kata kasih ya baik ya teman-teman. Ya saya bawakan Google aja dulu ya. Ya apa itu ya kasih? Ini dalam bahasa Arabnya ya teman-teman ya nih. Rahim, yarham, rohmah ya. Artinya apa? Rahmat atau kasih sayang. Jadi arti rahmat, rohim, rohman adalah kasih sayang. Di mana di Al-Quran berhamburan bejibun ya. Contohnya di mana? Ya, nih ya contohnya ya. Nih kata Rohman ya. Al-Fatihah ayat 1. Katanya selain Al-Fatihah ayat 1 nih di mana? Di Az-Zumar ayat ya 53. Ya, Rohmah ya, kasih ya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari kasih Allah ya. Nih ya saya kasih tahu nih ya bahasa Arabnya biar kamu tahu gitu apa bahasa Arabnya kasih. Berhamburan ya bejibun di Quran. Aduh, makanya kalaunya modalnya cuma terjemahan, Al-Quran kami itu bahasa Arab. Maka kau jangan sok paham tentang Al-Quran kami gitu. Ya, jadi kau mengatakan, oh jangan sok paham juga tentang Kristen tadi. Kristen itu pakai terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Anda mengatakan umat Islam itu membawa pedang. Anda lupa, Yesus itu datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Gimana sih teman-teman semuanya ya? Yesus itu di dalam Matius 10 nomor 34 ya kawan-kawan. Dia apa datang itu bukan bawa damai tapi bawa pedang. Nih lupa kawan kita ini ya. Jadi Kristen ini dan Yesus ya, dia itu datang bawa pedang ya. Nih, apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku ya bukan membawa damai kata Yesus, melainkan pedang ya. Terus ya katanya kita buta huruf. Kalian lupa, penulis kitab kalian itu buta huruf, kawan. Ya, di Kisah Para Rasul 4 nomor 13 apa bunyinya ya? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya adalah yang tidak terpelajar. Apa maksudnya tidak terpelajar, teman-teman? Tidak terpelajar artinya dalam bahasa Yunaninya adalah agramatos, yaitu buta huruf. Ya, buta huruf. Nah, tidak terpelajar ya teman-teman. Ya, tidak terpelajar. Kalian itu umat buta huruf. Makanya dikasih modal terjemahan gitu ya. Gitu. Ya, gitu. Jangan lupa. Penulis kitab kalian buta huruf. Tiba-tiba ada tulisan Yohanes, kawan. Yohanes ya, terus surat Yohanes. Orangnya buta huruf, tapi bisa tulis surat. Apa coba? Nggak masuk akal, gitu ya, nggak masuk akal. Jadi jangan lupa ya, Yesus itu bawa pedang, ya kawan. Ya, bawa pedang, dia tidak bawa damai. Makanya kamu lihat, ya, dari perpecahan Perang Dunia Pertama, agamanya Kristen yang mulai. Perang Dunia II, Kristen pula. Memang kata Yesus dia bukan bawa damai, bawa pedang. Makanya ya di India, ya di Amerika suku Indian ya yang membantai Kristen agamanya. Terus yang di Afrika berapa puluh juta tuh? 6 juta ya kemarin itu. Kristen pula yang membantai. Hitler membantai Yahudi di Jerman. Kristen Hitler ya. Aborigin ya suku Australia yang membantai Kristen. Ada yang menjajah Indonesia juga Kristen.
Jadi memang nggak ada kedamaian gitu. Kristen ini bukan damai. Makanya Islam ya datang membawa apa? Rahmat. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Memang sakit ya kenyataan ya kawan-kawan. Tadi ente duluan kan ini ronde terakhir. Habis itu tanggapan saya nggak nanya lagi. Habis itu kita closing. Closing tidak nyebrang. Silakan. Oke. Jadi ini terakhir ya. Terakhir, saya tanggapan aja, nggak ada pertanyaan nanti. Jadi sekarang ini, Anda atau saya? Anda dulu, baru saya. Habis itu closing saya dulu, baru Anda belakang. Oke ya, jadi itu dia ya. Jadi kalau ditanya kenapa surah At-Taubah itu, ya tadi saya udah sedikit membuka dalam NU online ya. Mengapa surah At-Taubah itu tidak dimulai dengan kata basmalah? Atau apa itu basmalah? Jadi jangan teman-teman di sini ya kalau dengar Ustadz ngomong tuh karena kalian menghafal, kalian nggak ngerti terus hanya percaya saja itu berat. Makanya saya ajarkan kepada kalian untuk membaca dan mengerti ya. Poin keempat di sini ya. Nih ya, surah At-Taubah teman-teman atau surat perang. Ini kita bacakan ya, NU online sumbernya. Jadi ini dari Islam sendiri. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa beliau bertanya kepada Sayyidina Ali tentang tidak tercantumnya surah At-Taubah ya, kata basmalah, dicantumkan basmalah dalam surah At-Taubah. Sayyidina Ali menjelaskan basmalah adalah kalimat aman sementara surat At-Taubah itu turun sebab perang. Tidak aman oleh karena demikian ya, antara aman dan perang tidak dapat disatukan. Ini antara kasih dan aman. Aman itu tidak bisa dipakai dalam Islam. Jadi Anda kalau membaca surah At-Taubah itu tidak perlu ngomong kata basmalah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perang. Siapa yang ganti agamanya? Perang. Itu surah At-Taubah teman-teman ya. Dengan jelas dikatakan di sini. Makanya tidak pernah ada ya. Demikian pula dalam basmalah itu ada kandungan rahmat ya, atau ini ditambah koma kasih sayang. Sedangkan dalam surah At-Taubah terdapat kemarahan. Oleh karena itu rahmat dan kemarahan itu tidak bisa disatukan. Ya. Senada dengan pendapat di atas, Imam Sufyan mengatakan bahwa basmalah adalah ayat rahmah. Ya, rahmah memiliki arti aman. Sedangkan surah At-Taubah mengandung perang. Dan sebab itulah tidak aman bagi mereka. Ya, orang-orang munafik. Jadi tidak pernah ada di dalam Islam itu membawakan tentang yang namanya kasih teman-teman. Cari aja. Ini surah At-Taubah teman-teman baca ya. Surah At-Taubah ini teman-teman mungkin yang belum ngerti. Ya, atau teman-teman muslim yang belum mengerti. Ya, saya bukakan saja deh. Surah At-Taubah itu surah keberapa? Surah ke-9 ya. Nah, ini contoh satunya ya, salah satunya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi kalau dikatakan seperti ini, saya yakin teman-teman semua tidak ada ya ini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya di hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan mereka yang tidak beragama dengan benar agama Allah. Ya, yang telah diberikan kitab sehingga mereka membayar jizyah. Sehingga mereka patuh. Ini apa ajaran seperti ini teman-teman? Allah main paksa. Allah itu, Tuhan kalian itu main paksa. Sehingga kalian harus memerangi orang yang benar-benar. Yaitu pasal 29 ayat 2 itu bertentangan banget dengan ada yang di Indonesia ini. Undang-undang pasal 29 ayat 2 ya. Ya, setiap orang itu berhak memeluk agamanya masing-masing. Ya, tetapi di dalam keislaman itu bertentangan. Makanya tidak pernah undang-undang di Indonesia itu setuju dengan hukum syariat. Nggak pernah teman-teman. Karena itulah ya dibedakan. Hukum mereka masih di bawah hukum Indonesia. Sedangkan tentang kasih itu sangat tinggi jauhnya. Ya. Jadi kita sampaikan kepada saya sampaikan kepada kita semua
bahwa kasih itu adalah segala-galanya. Allah itu kasih, teman-teman. Nggak mungkin ketika waktu dia menciptakan manusia, kita itu sangat dekat ya dengan Allah kita seperti Bapa dan anak. Ya, Tuhan mengajarkan memanggil Allah kita itu dengan sebutan Bapa karena kita juga dekat dengan Tuhan Yesus itu seperti Bapa dan anak. Ya, dia mengorbankan dirinya sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya supaya dia mau untuk menjadikan kita anak-anaknya. Itulah makanya kita sangat dekat, orang tua kita berani berkorban untuk kita sama seperti Tuhan kita, teman-teman. Makanya kita harus menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, apapun yang disampaikan, saya kira ini hanya mutar-mutar saja. Percayalah, Allah itu kasih dan Allah itu tidak ingin supaya kita semua ini berperang. Ya, demikian. Silakan. Ini tanggapan akhir. Ini tanggapan akhir. Habis itu saya closing duluan. Karena kan ente duluan tadi ya. Oke, silakan. Oke. Oke ya kawan-kawan semuanya. Ini hanya tanggapan, tidak ada pertanyaan kepada dia ya, berkaitan tentang masalah Quran surah At-Taubah ya teman-teman. Mungkin kawan kita ini membawakan surah At-Taubah dari ya yang dia baca, tapi dia lupa ya apa asbabun nuzul surat dari At-Taubah itu. Kenapa tidak ada Bismillah? Karena Allah dan Rasulnya ya berlepas diri dari orang musyrik. Orang musyrik mereka melanggar perjanjian damai ya. Perjanjian damai mereka langgar dan Allah membongkar niat jahat mereka. Jadi kalau niat jahat mereka ya dikasih ya dengan ajaran kasih, habis kau dibantai kawan ya. Habis dibantai kau kalau kayak gitu. Makanya kenapa tidak ada memakai bismillah? Karena orang musyrik itu, orang kafir di luar agama Islam itu tidak pernah ada kasihnya, gitu ya. Nah, gitu. Bukan berarti ya di Islamnya yang tidak ada kasih. Islam tetap dengan perjanjian, tapi musyrik karena tidak ada kasihnya ya, kafir ini tidak ada kasihnya, dia langgar perjanjian dengan umat Islam, tidak ada rasa kasih yang dia tunjukkan kepada umat Islam. Itulah kenapa Quran surah At-Taubah tidak dimulai dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim, karena tidak ada kasih di luar agama Islamnya. Nah, itu maksud At-Taubah kawan ya. Nah, terus juga tadi ya kosakata kasih ya teman-teman. Saya mau tunjukkan lagi ya kosakata kasih. Nih salah satunya, selain Allah bersifat kasih, Nabi Muhammad pun ya diutus karena kasih untuk seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 21, wa ma arsalnaka illa, lagi-lagi Rahimnya teman-teman, rahmatal lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai kasih ya bagi seluruh alam. Ya gitu maksud Quran itu ya kawan. Nah, At-Taubah sudah saya jelaskan. Terus kosakata kasih berhamburan di Al-Quran ya. Aduh, mungkin teman-teman semuanya ya yang Muslim ataupun Kristen ya bisa kita bantu kawan kita buat loncat nanti gitu ya. Siapa tahu kan dia takut naik tangga atau ya kagak bisa naik gitu ya. Nanti kita bantu gitu ya buat loncat. Karena terlalu banyak gitu ya ajaran kasih di Quran gitu ya. Gitu ya. Nanti kita bantu aja ya buat kawan kita naik ke atas biar dia bisa loncat gitu ya. Oke ya kawan-kawan semuanya ya, terima kasih banyak ya atas perhatian Anda juga ya. Kita berdiskusi ini ya mungkin sebagai tanggapan, hanya menambah edukasi, pengetahuan dan wawasan. Tidak ada rasa mendendam gitu ya. Jadi tanggapan saya ya teman-teman, semua yang dia tuduhkan mental ya. Tapi ya ketika kita bertanya satu poin di awal tadi ya tentang masalah Allah Kristen ya, tekstualnya tidak dapat ditunjukkan.
menjelaskan gitu ya. Terus tadi juga kawan kita tidak ada tanggapan tentang masalah yang ketika saya katakan yang menjajah Indonesia adalah Kristen, agamanya yang perang dunia pertama, agamanya apa yang mulai kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Itu sebagai pembelajaran aja untuk kita semuanya. Ya semoga kedepannya ajaran kasih itu betul-betul diterapkan dan mempunyai aturan seperti di dalam agama Islam. Karena di dalam agama Islam itulah yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik ya kepada Kristen, ya berlaku adil kepada Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memusuhi kafir zimmi, yang maksudnya itu Kristen yang tidak memusuhi Islam, maka ya dia telah menyakiti aku. Padahal kita ya menyakiti Kristen yang di luar Islam, tapi dia tidak memusuhi Islam. Nabi mengatakan kau telah menyakiti aku. Jika kau telah menyakiti aku, kau telah menyakiti Allah. Maka itulah rasa kasih Nabi kita kepada orang di luar agama Islam sampai beliau ya mengucapkan seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.